kita harus sangat antisipasi, tadi juga sudah disebutkan, salah satu asumsinya adalah kita belum tahu situasi, kita boleh sebut invasi atau operasi militer Rusia terhadap Ukraina. Ini kita sendiri itu saja belum tahu. Jadi kita jangan sampai overconfident menghadapi fenomena terakhir atau angka terakhir yang dipublish oleh BPS tadi. Baik, tapi ekspektasi dari Anda untuk angka inflasi ini apakah mungkin akan menembus lebih dari 4,2% di tahun ini? Baik, kelihatannya iya. Jadi semestinya itu secara logika dengan perkembangan ya. Jadi ini kan inflasi ada yang sifatnya imported inflation ya, berarti dari produk-produk dari luar, dan ada inflasi yang memang dari domestik. Nah, secara konsep saya boleh cerita bahwa inflasi itu ada dua penyebab besar. Satu penyebab karena permintaan domestik yang meningkat ya, atau mungkin bahasa konsepnya permintaan agregat ya, permintaan masyarakat, belanjanya meningkat. Tadi kelihatan dari transportasi, komponen yang penyumbang terbesar di bulan Mei ini. Kalau bulan kemarin, bulan April, pada makanan, minuman, dan tembakau. Jadi kelihatan bahwa sisi permintaan belanja naik. Penyebab lain dari inflasi kita sebut datang dari sisi supply-nya. Mungkin secara konsep disebut penawarannya, agregat ya. Nah, jadi ini ada dua penyebab. Dua penyebab. Tadi mungkin saya boleh langsung pada ini ya, solusinya itu kalau suku bunga itu solusi kalau penyebab inflasinya itu di sisi permintaan agregat. Karena belanja masyarakat ya. Belanjanya meningkat, bahasa mudahnya mendingan suruh menabung, kayak gitulah ya, supaya belanjanya dapat ditahan. Tapi penyebab inflasi ini datang dari sisi penawaran, ya, kombinasi dari kedua penyebab ini. Sehingga untuk menentukan kebijakan terbaik harus kita diskusi lebih mendalam. Satu poin selain keadaan ini dari sisi domestik, permintaan dan penawaran, kita mesti melihat dari sisi investor, portofolio khususnya, itu mereka dikenal dengan ungkapan nominal bias. Artinya mereka sementara lihat dari sisi suku bunganya. Dengan suku bunga kita yang tetap, 3,5, tentu akan mempengaruhi dalam kebijakan atau keputusan portofolio. Dan mungkin pada atau to some point, mungkin kita bisa lihat pada posisi cadangan devisa, nilai tukar, biarpun masih dalam kondisi kita mungkin anggap sebagai masih baik-baik saja. William, kalau kita melihat kondisi di akhir Mei 2022 ini, faktor-faktor apa saja yang mendorong kenaikan inflasi di Indonesia? Ya, baik. Dari sisi tadi disebutkan di BPS ya, kombinasi permintaan dan penawaran tadi sangat kita pahami ya, transportasi. Tadi juga sudah disebutkan oleh Mbak Anneke bahwa situasinya mungkin dalam hal angkutan darat, angkutan transportasi udara itu terjadi mungkin euforia ya, karena lagi lepas dari COVID yang mungkin dalam posisi 200-300 ya, dan kemudian terjadi peningkatan atau belanja mungkin masih berlangsung karena ini bulan-bulan masih liburan, itu mungkin saja masih terjadi dari komponen ini. Nah, sementara yang betul-betul kita jaga adalah ketahanan pangan, ya, sehingga kelihatan bahwa inflasinya dalam hal ketahanan, dalam hal makanan, minuman, dan tembakau berada dalam keadaan yang lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya. Itu komponen dua besar ya, saya kira komponen yang mempengaruhi inflasi kita. Nah, kita sebetulnya pantas melihat yang detailnya, terutama efek dari tadi imported inflation. Kalau di sananya naik harganya, tentu akan mempengaruhi ke barang-barang yang kita impor. Nah, mungkin kalau boleh saya sebutkan bahwa salah satu masalah besar kita yang sudah lama didengungkan ya, yaitu mengenai perlunya energi baru terbarukan, kelihatan saat ini, ya, yaitu masalah ketahanan energi menjadi tetap saja problem. Dan karena kalau nanti keadaannya membaik, harga minyak kemudian menjadi membaik, akhirnya terpinggirkan lagi, dan ini bisa menjadi berbahaya di tahun ini paling tidak, di tahun 2022 ini, mengenai inflasi yang datang dari harga energi dan juga masih berlanjut harga pangan. Mungkin itu komponennya dari hal inflasi. Sementara dalam hal komponen belanja masyarakat, kita tahu ya, ini sejauh ini masih confident di angka 3,5%.
itu memang ya, jadi kalau boleh disebut secara nominal bias ini memang angka kita masih kita bilang masih lebih baik dibanding negara lain. Karena kita di bunga tersebut inflasi kita overall tadi masih di posisi 3,55, ya, masih dalam kendali. Ada sejumlah negara maju termasuk ya, itu angka inflasinya sudah jauh di atas suku bunganya, sehingga suku bunga nominal, sehingga suku bunga realnya sebetulnya sudah minus. Nah, kita merasa masih oke karena angkanya secara real masih positif, tapi kita mesti menyadari bahwa investor itu masih melihat di angka nominal. Jadi kalau angka 3,5-nya kok nggak berubah, ya tetap ya, karena mungkin masih merasa bahwa kita masih terus perlu mendorong ekonomi dan itu pasti ada benarnya. Tapi urgensi mengenai inflasi ini kita mesti betul-betul diperhatikan.